Oke, berarti keluarga yang utuh pun tidak menjamin ya akan tidak adanya rasa kesepian tersebut. Tapi kan disebutkan juga bahwa ABH ini di sekolahnya mengalami perundungan ya, baik mungkin itu secara verbal ataupun simbolik. Lalu kalau dia merasakan itu, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh pihak sekolah? Ya, perundungan menarik bagaimana data Indonesia kebetulan ranking 5 di dunia urusan bullying ini, gitu ya, perundungan. Artinya memang ini menjadi tanda kutip bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan antara manusia di Indonesia termasuk anak-anak. Ada riset menarik dari Amerika Serikat misalnya dari Secret Service mereka sepanjang 9 tahun yang menunjukkan bahwa 70% ya, 7 dari 10 anak di Amerika yang melakukan tembakan-tembakan terhadap sesama anak lainnya di sekolah-sekolah yang sering kita dengar beritanya, 7 dari 10 memang juga korban dari perundungan. Tapi catatannya tidak semua dan hampir nyaris bisa dikatakan tidak semua korban perundungan kemudian melakukan kekerasan. Tapi ada potensi ketika dia sudah kesepian, dipojokkan dengan dibully, dirundung, maka potensi dia untuk bangkit, menunjukkan bahwa saya tetap anak yang kuat dan sebagainya yang kemudian berpotensi bercampur dengan berbagai gizi konten yang tidak sehat, terakumulasi. Nah, akhirnya kekerasan-kekerasan yang dalam hal ini Indonesia kita baru kali ini melihat ada yang sejauh ini. Dalam konferensi pers, kepolisian kan mengatakan bahwa ini tidak hanya sekedar dendam, bukan sekedar amarah biasa, tapi ada dendam yang sudah dipendam sejak lama. Dan ada informasi juga bahwa rekan-rekan ABH ini mengaku bahwa memang menjaga jarak dengan ABH. Apakah tindakan seperti ini kan tidak menyakiti secara verbal ataupun fisik ya, tapi kita bisa bilang ini adalah cuek atau menjaga jarak nih. Ini bisa berujung pada tindak kekerasan dari ABH-nya ini. Ini bagaimana kok bisa dan batasannya tuh sebenarnya apa, kita bisa mengatakan bahwa suatu tindakan adalah suatu perundungan? Begini Mbak, kekerasan itu tidak selalu melulu fisik. Kekerasan itu ada yang sifatnya mental. Ini yang menarik. Bahwa kalau penyakit fisik kan kelihatan. Hoci misalnya kita batuk atau kita bersin. Tapi kalau penyakit mental ketika kekerasan itu merusak mental, tidak fisiknya, memang nggak ada yang terluka dan sebagainya, itu memang nggak terlihat. Tapi itu ibaratnya hati kita yang batuk, hati kita yang bersin-bersin, hati kita yang sakit kepala, kan begitu. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya bisa disembuhkan dan sesuatu yang tanda kutip biasa saja. Artinya begini. Orang stres, orang cemas, orang depresi itu biasa, itu bagian dari kehidupan. Tapi kemudian ketika dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, ibaratnya Anda bersin terus. Sehari, 2 hari, 3 hari bersin nggak apa-apa. Tapi kalau setahun, berarti ada sesuatu yang berbahaya itu kan. Nah, itu juga terjadi dalam mental. Nah, ini kesadaran bahwa penyakit mental adalah suatu penyakit yang bisa disembuhkan, tapi memerlukan bantuan, ini memang masih lemah. Dan orang karena secara fisik tidak terlihat lukanya, maka orang sering mengabaikan tanda-tanda orang yang terluka, jiwanya. Jadi itu yang tadi saya sebut bahwa hari ini orang banyak mengalami kekeringan rasa. Yaitu apa? Dia tidak tahu bahkan kalau dia terluka. Dia tidak tahu bahwa dia mungkin harus menangis, dia mungkin harus marah, dia mungkin harus mengungkapkan, dia sendiri bahkan tidak paham. Ini yang menjadi tantangan sehingga ada orang-orang yang kemudian tidak mampu memberikan pertolongan pertama lah terhadap hal ini. Dan bahkan bagi banyak orang yang bilang, udah ini juga nanti hilang sendiri kalau udah tua. Padahal studinya jelas menunjukkan kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Oke, nah Mbak, dari yang tadi kita bicarakan nih, ini kan kita lihat bahwa rekan-rekannya saja mengaku bahwa sudah menjaga jarak dengan ABH ini. Kita bisa lihat bagaimana generasi muda sekarang itu berarti fasih dalam mengetik, tapi kekeringan rasa ya, tidak
apa ya, mungkin kurang atau bahkan tidak berempati. Ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang itu hanya terjadi di generasi muda yang sekarang, atau ini semakin parah di generasi muda yang sekarang, atau bagaimana? Yang tadi saya sampaikan di awal, kehadiran teknologi digital itu justru menghilangkan kemanusiaan kita. Kita hidup kesepian dalam keramaian. Notifikasi luar biasa, tapi sebenarnya kita kesepian. Kita sering lupa bahwa manusia itu hitohnya adalah makhluk sosial. Yang artinya harus ngobrol, harus ketemu orang. Nah, tapi tantangannya hari ini, karena bahkan kalau di negeri ini kan yang lucunya tanda kutip adalah bahkan anak yang belum keluar dari kandungan saja sudah bisa punya akun media sosial. Karena orang tuanya yang membuatkan. Padahal di negara-negara maju jelas clear sekali aturannya bahwa 13 tahun baru boleh memiliki akun, dan itu yang dilakukan oleh semua pencipta teknologi hari ini. Mereka tidak mengizinkan keluarganya memiliki akun medsos sampai usia yang diperkenankan, karena sudah ada riset-risetnya kenapa tidak boleh, kan begitu. Tapi di negeri ini beda, sehingga dari awal mereka sudah terpapar oleh tadi konten-konten yang sangat tidak bergizi dan merusak. Yang perlu kita pahami, ketika dari usia 0 anak sudah terpapar hal tersebut, pebisnis haram konten-konten negatif itu keuntungannya hampir 1/5 pendapatan negara Indonesia, Mbak. Ini mereka serius bagaimana caranya konten kekerasan, konten pornografi, konten yang penuh kekacauan dan keburukan itu ditonton oleh lebih banyak orang, termasuk anak-anak sebagai konsumennya. Nah, artinya anak-anak menjadi apa yang terjadi pada HBH itu nggak tiba-tiba, itu suatu proses yang panjang yang kesalahannya bukan di mereka, tapi kesalahan adalah di orang seperti saya sebagai orang tua yang abai untuk membangun benteng atau pagar digital yang tepat buat anak kita, bukan membatasi tapi mengelolanya. Nah, tindakan ABH ini kan seperti reaksi dari sebuah aksi tekanan sosial, tekanan di lingkungannya. Lalu kebanyakan mungkin dari guru ataupun orang tua melakukan penyelesaian dengan mempertemukan si ABH dengan mungkin ya maksudnya pembuli dan korban bully gitu ya. Lalu bermaafan secara simbolik. Nah, apakah ini benar-benar menyelesaikan permasalahan, atau sebenarnya langkah yang tepat yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua itu harusnya seperti apa menangani tindakan seperti ini? Kalau berdasarkan riset dunia bahkan ya, artinya apa yang berhasil, apa yang belum, saya coba meringkasnya dengan istilah siaga. S-nya itu adalah simak tanda. Hati-hati dengan ejekan yang kemudian bisa berubah menjadi ancaman. Lalu unggahan, hati-hati dengan unggahan yang isinya bisa jadi mempermalukan dan menyakiti hati. Kemudian lihat reaksi anak yang menarik diri mendadak. Bahkan anak-anak sekarang itu jauh lebih ekspresif. Semisal tiba-tiba profil picture-nya gelap. Itu kita perlu mulai sensitif. Kenapa? Yang tadinya gambarnya biasanya tiba-tiba gelap. Banyak studi yang menunjukkan satu sentuhan saja, satu sentuhan sapaan, misal hai, itu bisa mencegah dia bunuh diri. Karena itu membuat dia merasa, oh masih ada orang yang butuh saya. Bayangkan, jadi S yang pertama adalah simak tanda. Kita perlu sensitif, termasuk saya sebagai orang tua. I-nya adalah ikut campur dengan aman. Artinya perlu memang kita ikut campur, kita ajak bicara, lalu simpan bukti-bukti bukan untuk menghakimi. Jadi untuk melihat pola perilakunya. Jadi kita mengumpulkan tanda tadi bukan untuk gibah, bukan untuk menjatuhkan. Tapi dari situ kita, makin parah ini. Gitu kan misalnya cara dia merespon, cara dia memilih gambar, misalnya, kok makin gak karu-karuan nih. Nah artinya kan kita perlu semakin intensif. Kan membaca situasinya. Membaca situasi. Jadi, tapi kita perlu ikut campur. Ikut campurnya apa? Dengan ngobrol, dengan dengarkan, dengan bersikap ramah dan tidak menjatuhkan, kan begitu. Nah A-nya adalah arahkan bantuan. Kalau kita memang tidak mampu, ya kita harus mengakui, cari orangnya. Entah ke guru BK atau ke lembaga-lembaga lain dan sebagainya yang memang pasti memiliki ilmu dan pengalaman bagaimana menghadapi orang-orang, anak-anak yang memang sudah memiliki tanda-tanda memiliki gangguan secara jiwa atau mental. G-nya adalah siaga, G-nya adalah galang.
keamanan, pisahkan sementara misalnya. Kalau memang harus dipisahkan antara orang yang pelaku perundungan dengan yang dirundung, misalnya kalau memang harus dipisahkan, kita pisahkan dulu untuk memberi waktu kedua belah pihak untuk belajar. Yang membuli itu juga korban biasanya, karena polanya yang tadi saya sampaikan di depan, para pembuli itu biasanya juga adalah korban bully. Bisa jadi bukan di sekolah, tapi di rumah. Artinya dia juga sakit. Artinya dia juga butuh pertolongan. Nah, dipisahkan sementara dengan sang korban. Jadi dua-duanya perlu disehatkan dulu. Baru kemudian nanti disatukan. Dan yang terakhir adalah A-nya siaga gitu ya. Perlu ada pemulihan yang adil. Kalau memang sang pelaku ini masih terus-menerus tidak bisa dinasihati dan sebagainya, artinya memang perlu ada langkah yang lebih serius, tidak dalam konteks mempermalukan, tapi untuk memperbaiki. Nah, setelah itu kalau sudah lewat masanya baru bisa minta maaf, atau kalau memang perlu ada ganti rugi dan sebagainya, itu harus dilakukan, tapi dalam konteks semangat keadilan. Jadi itu yang saya sebut dengan siaga. Oke. Kalau secara sosiologis, apa sih yang akan terjadi jika seorang anak sudah kehilangan bahasa emosional dan sudah sangat terisolasi? Ya, SMA 72 menjadi contoh yang paling ekstrim yang bisa kita lihat. Dan tentu kita tidak menghendaki hal-hal seperti itu terjadi lagi. Belum ditambah aksi-aksi bunuh diri yang mana sulitnya kita menjawab, mohon maaf, kalau sudah bunuh diri kan kita nggak bisa konfirmasi. Tapi pola itu ada, hasil riset itu menunjukkan demikian. Nah, ini yang hanya kita semua bisa jawab. Kita mau memilih tanda kutip menyaksikan kembali aksi ekstrim kekerasan atau aksi defensif dengan mengakhiri hidup, tanggung jawabnya bukan di anak-anak itu. Tapi salah satunya adalah saya dan kita semua orang dewasa. Oke. Ketika kendali diri itu tidak didapatkan di dunia nyata, apakah memang pelampiasan atau pelarian ke game online itu menjadi suatu hal yang bisa didapatkan untuk menarik lagi kendali atas diri sendiri? Tapi dijawabnya nanti ya Mbak, kita akan kembali usai jeda, tetap di One on One. Ya Mbak Devi, kita lanjutkan lagi. Ini kan polisi mengatakan bahwa ABH ini terinspirasi dari figur di internet. Nah, bagaimana sih seharusnya masyarakat itu bisa membedakan ruang digital itu sebagai hiburan saja dengan media sosial yang bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi? Ya, riset saya 3 tahun soal kecanduan game. Yang menarik adalah sebenarnya orang yang kecanduan itu sedikit. Karena pada prinsipnya manusia itu disebut dengan homo ludens. Kita itu semua suka main game. Kalau hari ini kita nggak main game, kita belum ketemu aja game yang sesuai dengan kita gitu ya. Nah, artinya satu, tidak ada yang salah dengan game. Apalagi kalau dia kemudian bisa menjadi ruang untuk melepaskan kebosanan, ketidaknyamanan dan sebagainya. Dan bahkan dari game itu banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa. Namun ini yang kita sering lupa, bahwa game itu juga ada tingkatannya. Artinya ibaratnya makanan, kita harus pilihkan game mana yang cocok buat anak kita. Karena riset dari tahun 50-an saja, bahkan ketika belum ada nih sambungan internet dan game segala macam, kartun-kartun yang mempertontonkan hewan-hewan yang sangat lucu saja tapi melakukan adegan kekerasan, itu saja terbukti berulang-ulang dalam riset yang terus diulang, diuji. Anak-anak itu aura marahnya langsung meningkat, agresivitasnya langsung jadi tinggi. Itu nonton, mohon maaf, yang bentuknya hewan-hewan manis dan lucu, tapi hewan manisnya saling mukul. Saling melakukan aksi kekerasan. Itu saja anak-anak udah bangkit tuh agresivitasnya. Apalagi ketika di era sekarang, ada permainan-permainan yang bahkan memang para pedagang digital yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya memasukkan banyak unsur-unsur yang sangat berbahaya. Yang tadi saya bilang tidak bergizi bagi mental dan moral. Karena disitulah
diajarkan cara kekerasan, diajarkan menggunakan hal-hal bahkan pornografi atau orientasi seksual yang berbeda-beda itu dimulai dari situ. Yang kita orang tua seperti saya karena melihatnya, oh animasi, lucu, aman, hati-hati. Nah artinya sekali lagi bukan salah anak-anak kita. Pelajaran di Paris misalnya bagaimana kasus anak yang kemudian meledakkan sesuatu itu komunikasinya juga lewat game, lewat PlayStation pada saat itu gitu ya. Nah ini yang artinya kita perlu tanggung jawab, bukan salah gamenya gitu ya, tapi kapan dan bagaimana dan apa yang kemudian diambil dari materi game tersebut yang kalau tidak tepat dan relevan bagi anak ataupun orang dewasa seperti saya, tentu dampaknya juga tetap akan berbahaya.